Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Muftihah. Saya adalah guru kelas 5 di MI Ma'arif Prisman, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab HET 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Langsa. Pada kesempatan hari ini, Senin 5 Mei 2025, saya melaksanakan praktik uji kinerja pada siswa kelas 5 materi IPA semester 2 tentang bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dengan menggunakan pendekatan PBL. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Ami. How are you today? I'm fine, thank you. Very well, thank you. Sobahal khair. Sobahanul. Kaifa haluk? Ana bil khairi walhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Laku memulai pembelajaran. 1, 2, 3. Haya bina, haya bina, kamu kalimina. Haya bina, kamu kalimina. Oke, terima kasih. Wami akan cek kehadiran kalian melalui scan absen yang tadi pagi sudah kalian lakukan. Alhamdulillah semuanya sudah masuk. Bu Ami harap di pertemuan yang akan datang tetap seperti ini. Oke, untuk menambah sikap nasionalisme kita, mari kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Silakan kepada semua siswa untuk berdiri. Pancasila rasa negara, rakyat adil makmur sempurna, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju. Oke, silahkan boleh duduk kembali.
Agar kita lebih bersemangat belajar, mari kita main tepuk dulu. Namanya tepuk 5. Kita sudah melakukan tepuk ini di pertemuan yang lalu. Kita bersama-sama tepuk kembali ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke anak-anak, kita perhatikan gambar yang akan Bu Ami tampilkan. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas bumi. Coba siapa di sini yang masih ingat contoh bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas bumi? Ya, Mbak Tisa? Tsunami. Ada lagi? Ya, Mbak? Gempa bumi. Lagi? Ya, Mas? Gunung berapi. Erupsi gunung berapi. Bagus. Sekarang kita perhatikan gambar berikutnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada dua gambar yang ada di sini? Bencana alam. Bencana alam apa yang ada dalam gambar? Di sini siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas Wasis. Banjir. Yang ini? Ya, Mbak Zara. Tanah longsor. Menurut pendapat kalian, penyebab peristiwa dari yang ada di gambar ini apa ya? Lebih keras? Iya, betul sekali. Mari kita perhatikan video yang akan Bu Ami tayangkan. Sudah menyaksikan videonya? Coba ceritakan berdasarkan video yang kamu lihat, peristiwa apa yang terjadi di sana? Banjir, terus tanah longsor, terus kebakaran hutan. Betul sekali. Menurut kamu, dari peristiwa tadi itu diakibatkan oleh perbuatan siapa? Ya, tepat sekali, karena perbuatan manusia. Nah, di pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Coba sebutkan aktivitas manusia yang seperti apa yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Membuang sampah sembarangan. Lagi, penggundulan hutan. Terus menebang pohon sembarangan. Betul sekali. Kalau misalnya manusia itu melakukan kegiatan yang berlebihan, maka dampaknya akan merusak lingkungan. Berdasarkan video tadi, aktivitas manusia yang paling banyak dibahas di dalam video tadi adalah tentang apa? Ya, betul, tentang sampah. Sampah jika tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan benar, maka dampaknya akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Contohnya tadi akan menyebabkan berbagai bencana seperti banjir. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang kedua, kalian bisa memahami jenis-jenis sampah dan cara pengelolaannya. Agar mencapai tujuan tersebut, hari ini kita mau ngapain aja? Nah, hari ini yang pertama, nanti Bu Ami akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, kalian akan menyaksikan video kembali yang berbeda dengan video tadi. Yang ketiga, kamu akan diskusi dan mempraktekkan cara memilah sampah. Dan yang keempat, nanti kalian presentasi, setelah itu diakhiri dengan evaluasi. Bu Ami akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1 putri, kelompok 2 putri, kelompok 3 putri. Yang sini kelompok 1 putra, yang sana kelompok 2 putra.
Nah, karena kelompok sudah terbagi, kita akan lihat sama-sama video yang akan Bu Ami tayangkan. Tentunya berbeda dengan video yang pertama tadi. Jadi jembatan ini membuat sungai keluar dari jembatan yang akan tadi ya. Nah, berdasarkan video tadi, bencana apa yang terjadi? Yang keras. Ya, bencana banjir. Dari video tadi, penyebab bencana itu terjadi adalah dari mana? Sampahnya diapakan? Dibuang sembarangan. Terus dibuang di mana? Di selokan. Kemudian dibuang di sungai. Kemudian di jalanan. Nah, di video tadi juga dijelaskan bagaimana cara kita agar meminimalisir sampah, yaitu dengan cara dipilih, ya betul, diolah dengan cara dipilih sampah yang mana yang sampah organik dengan sampah yang anorganik. Nah, sekarang kami akan menjelaskan materi berikut. Pertama adalah tentang bencana dulu. Sebelum lanjut ke bencana yang lain, kami akan sampaikan tentang bencana itu sendiri ya. Bencana adalah peristiwa alam yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, kerusakan mental, kerusakan sosial, dan kerusakan ekonomi. Bencana alam itu penyebabnya ada dua. Ada yang diakibatkan oleh aktivitas alam, dan yang kita bahas hari ini adalah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia yang berlebihan dengan alam maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Inilah contoh-contoh aktivitas manusia yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, seperti video-video sebelumnya, yaitu buang sampah sembarangan. Yang kedua, menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, membakar hutan dengan bebas atau eksploitasi hutan. Yang keempat, menggunakan plastik dan styrofoam yang dapat merusak lingkungan. Karena plastik dan styrofoam mengandung bahan yang susah untuk diuraikan. Yang kelima, eksploitasi pertambangan. Eksploitasi itu nopo? Menggali barang tambang secara berlebihan. Sekarang, masalah kita yang ada di video tadi yang dijelaskan paling banyak adalah tentang sampah. Kalau sampah bisa dikelola dengan baik, maka bencana akan dapat diminimalisir. Sekarang kita kenali jenis-jenis sampah dulu. Jenis-jenis sampah itu ada 5 jenis ya. Ada 5 jenis sampah. Pertama, sampah apa? Organik. Yang kedua? Yang ketiga? B3. Yang keempat? Sampah kertas. Yang kelima? Sampah residu. Sampah organik adalah sampah yang bisa membusuk dan bisa langsung diuraikan. Cara mengolah sampah organik adalah dengan menjadikannya pupuk, betul sekali. Yang kedua, sampah anorganik adalah sampah yang susah untuk diuraikan atau jika diuraikan membutuhkan waktu yang lama. Cara mengolahnya gimana? Biasanya sampah anorganik akan didaur ulang. Yang ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Makanya disingkat sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Isinya adalah bahan yang berbahaya dan beracun. Berasal dari mana? Limbah industri bisa, limbah rumah tangga juga bisa, limbah alat kesehatan juga bisa. Yang keempat, sampah kertas. Sampah kertas adalah sampah yang berasal dari kertas. Yang kelima adalah sampah residu. Sampah residu itu selain dari keempat jenis sampah yang ada di atas dinamakan sampah residu. Terutama untuk sampah yang kita gunakan, sampah plastik ya terutama. Cara mengolahnya gimana ya? Cara mengolah sampah plastik
yaitu dengan menerapkan 3R. Napa? 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Sekarang reduce dulu. Reduce adalah mengganti. Gunakan tas belanja yang berasal dari plastik diganti dengan menggunakan kain. Mengganti, yang biasanya kamu kemana-mana pakai plastik, kamu bisa bawa tas sendiri dari rumah. Itu reduce. Sekarang yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Kalau misalnya kamu punya plastik yang kamu dapat dari manapun itu, kamu gunakan terus. Menggunakan kembali. Recycle. Recycle adalah daur ulang. Menggunakan kembali barang-barang yang sudah digunakan ke dalam bentuk lain. Baik anak-anak, apakah materinya sudah jelas? Adakah yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, setelah ini Bu Ami akan bagi untuk masing-masing kelompok. Ada tugas kalian mengisi LKPD. Kemudian kalian akan praktek memilah sampah, mana yang organik dan mana yang anorganik. Contohnya adalah Bu Ami sudah menyediakan tempat sampah mini yang isinya sampah organik dan yang ini sampah anorganik. Kemudian Bu Ami sudah menyertakan sampahnya sekaligus. Sekarang kamu identifikasikan sampah ini, apakah ini sampah organik atau anorganik? Ini adalah kulit pisang. Sampah organik atau anorganik? Sampah organik. Kamu buanglah. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk maju mengambil LKPD dan prakteknya. Sudah selesai? Nah, karena semua sudah selesai, mari kita presentasi. Yang presentasi pertama adalah kelompok 1 Putri. Silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pemilihan sampah, sampah organik, wortel, kulit pisang, daun kering, kulit kelengkeng, daun, batang, nasi bekas, kertas. Sampah anorganik, saffron, pisang, manis-manis, pasir, plastik, jangkut, sedotan, dari styrofoam, plastik, buku-buku, bekas botol, racun. Cara pengelolaan sampah menerapkan 3R, reduce, mengganti, reuse, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Ya, sepakat semuanya? Apakah betul? Apakah betul yang tadi disebutkan kelompok 1 Putri sampah organiknya betul? Yang keras? Apakah betul? Yang disebutkan sampah anorganiknya apakah betul? Betul. Oke, kelompok lain adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Oke, Abid, Mas Abid, mau bertanya apa Mas Abid? Kenapa sampah kertas termasuk sampah organik? Sampah kertas berasal dari pohon. Biasanya sampah kertas akan didaur ulang kembali, bukan membusuk, tetapi bisa terurai kembali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan
Sekarang aku pemilahan sampah organik. Kulit pisang, kulit kelengkeng, daun kering, ranting, sisa nasi, wortel, bunga, dan kertas. Sampah anorganik. Sedotan, bungkus Yakult, bungkus minuman, kuat, mutiara, buta, double dip, Livika, styrofoam, kardus, dari styrofoam dan plastik. Cara pengelolaan sampah dengan menerapkan 3R, menggunakan kembali metode pengganti Ya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, Mbak Tisa mau bertanya. Mengapa kulit pisang termasuk sampah organik? Karena kulit pisang dapat membungkus biasanya dijadikan sebagai pupuk. Tangan untuk kelompok 2 Putri. Silakan kembali ke tempat. Sudah selesai semua? Ya. Apakah dari materi ini ada yang sulit? Ya. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, kita main kuis dulu. Nanti maju satu-satu ya. Oke. Betul. Kalau betul, ya tepuk tangan. Kita lihat skornya. Wow, betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Nah, dari materi tadi ada yang masih bingung tidak? Nah, semuanya bisa mengerjakan ya, paham ya? Bisa. Nah, kalau paham, Bu Ami akan membagi soal evaluasi. Ini kamu dikerjakan sendiri-sendiri, jawabannya saja. Selesai semua? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Silakan perwakilan kelompok saja untuk mengumpulkan, taruh di meja paling depan. Dari materi tadi, Bu Ami akan bertanya kembali. Adakah yang mau bertanya? Adakah yang masih kesulitan? Alhamdulillah jika tidak ada yang kesulitan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu bahwa tadi kita membahas tentang aktivitas atau bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Di antaranya adalah banjir, kemudian tanah longsor, kemudian ada lagi kebakaran hutan. Yang kedua, masalah yang sering timbul di sekitar kita adalah masalah tentang sampah. Jika sampah itu dikelola dengan baik, maka bencana akan bisa diminimalisir. Pengelolaan sampah dengan baik, kita menerapkan prinsip yang namanya tadi apa? 3R. 3R yang pertama ada reduce, yang kedua ada reuse, yang ketiga ada recycle. Materi hari ini sudah paham semua kan? Bu Ami tegaskan sekali lagi, adakah yang mau bertanya? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, gantian Bu Ami yang bertanya. Materi tadi tentang prinsip pengelolaan sampah itu ada 3R. Reduce artinya mengganti. Reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya daur ulang. Baiklah, Bu Ami cukupkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan. Mohon untuk nanti di rumah kalian dipelajari agar di minggu depan kita bisa langsung masuk ke dalam materi. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi